Ya, sebelum nanti saya akan bertanya kepada pihak kepolisian bagaimana perkembangan kasus ini dan pengembangan kasus, langsung saja sekarang saya akan beranjak ke narasumber saya selanjutnya. Ini sudah ada Dr. Nasser yang merupakan Ketua Asosiasi Dosen Hukum Kesehatan Indonesia. Selamat malam Dr. Nasser. Selamat malam, selamat malam. Ya, Dr. Nasser, bahwa dijelaskan secara ketentuan dan hukum etik dari dokter, entah itu juga dokter gigi. Aturan untuk melakukan hal di luar keilmuannya ini seperti apa? Karena dia tidak terdaftar di ID, tapi masih berstatus dokter gigi. Seperti apa, Dr. Nasser? Iya, terima kasih. Sebelumnya salam untuk sahabat saya, Pak Reza. Saudara, saya mau bilang begini, beliau ini adalah dokter gigi, tapi dokter gigi yang tidak praktek dan tidak terdaftar di organisasi profesi Persatuan Dokter Gigi Indonesia. Jangankan ID, PDGI pun dia tidak tercatat. Kalau ID kan tentu tidak, karena dia bukan dokter. Itu pertama. Yang kedua, saya perlu menyampaikan bahwa apa yang dilakukan oleh dokter oleh tersangka ini yang kebetulan memiliki pendidikan dokter sebagai dokter gigi tetapi tidak menunjukkan moral, etika dan kemampuan akademik sebagai dokter, di mana dia seorang dokter gigi yang sama sekali tidak punya kompetensi, tidak punya pengetahuan yang memadai untuk melakukan sebuah tindakan kedokteran yang serius, maka ini dapat dianggap sebagai sebuah pengkhianatan terhadap profesi. Persoalannya adalah, persoalan besar di sini, ini kita sudah benar. Polisi kita sudah sigap. Terima kasih, Bapak Polisi. Tapi, hal-hal seperti ini sangat banyak terjadi. Ini bukan terjadi 1 atau 2 kali. Di dalam awal tahun ini saja, sudah ada 6 kasus terjadi di 6 kota yang berbeda. Ini membuktikan bahwa memang persoalan seperti ini adalah persoalan profesi yang memang harus bekerja sama dengan unsur-unsur pemerintah. Dalam hal ini adalah pemerintah daerah. Oleh karena itu, Bapak sekalian, ini menunjukkan pada kita bahwa seorang dokter dalam melaksanakan tugas-tugas profesinya, dia tetap harus diawasi. Dan kalau pengawasan itu dilakukan oleh pemerintah daerah, oleh pemerintah pusat apalagi, itu sesuatu hal yang hampir-hampir tidak mungkin. Karena keterbatasan jumlah personil, keterbatasan jangkauan daripada dinas kesehatan, sehingga tidak mungkin dapat melakukan pengawasan yang efektif terhadap praktek-praktek dokter di wilayahnya. Oke, ditahan dulu. Disinilah peranan, tinggal sedikit. Disinilah peranan organisasi profesi. Organisasi profesi lah yang paling bertanggung jawab terhadap kejadian-kejadian seperti ini, keadaan-keadaan seperti ini, di mana anggotanya melakukan hal-hal yang tercela dan pidana. Ini organisasi profesi. Jadi dapat dibayangkan kalau saya ingin menekankan bahwa RUU kesehatan yang sedang dibahas sekarang ini, di mana organisasi profesi itu dalam kaitan dengan pengawasan praktek anggotanya itu dikecilkan atau didiskreditkan, maka itu akan menjadi gambaran tamparan pada profesi pada saat-saat ke depan. Seperti itu, Bu. Terima kasih Dr. Nasser atas waktunya. Mungkin sekarang saya ke Pak Bayu. Pak Bayu, ini bagaimana pengembangan kasus ini? Bahwa dia bisa melakukan perbuatan melawan hukumnya berkali-kali, kejahatan berkali-kali, karena alat-alat obat-obat itu tersedia, apalagi di platform online, mulai dari alat USG bisa dijual bebas, obat bius ada di marketplace. Ini seperti apa pengembangan kasusnya, Pak Bayu? Ya, tampaknya Pak Bayu. Selamat malam Pak Bayu, dengar suara saya?
Ya, tampaknya sedikit gangguan dengan Pak Bayu. Mungkin sekarang saya bertanya kepada Mas Reza. Mas Reza, balik lagi bahwa akar masalah ini adalah banyak kasus hamil di luar nikah tidak bisa tertangani secara legal karena memang melanggar hukum. Akhirnya cari jalan ilegal. Seperti apa? Ini kan bahaya juga buat kesehatan. Kita pindah nih dari titik hilir ke titik hulu. Sesaat sebelum kita mulai perbincangan ini, saya mengecek kembali data BKKBN tahun 2010 menemukan bahwa jumlah remaja di Indonesia yang melakukan hubungan seks di luar pernikahan itu ada 51%. Tahun 2017 dilakukan survei kembali, angkanya melonjak, yaitu 62,7%. Berarti kan semakin lama semakin serius. Pertanyaan besarnya, ketika negara sangat intens mengkampanyekan agar anak-anak tidak melakukan pernikahan usia belia, agar masyarakat tidak melakukan pernikahan usia belia, pertanyaan serupa, saya tanya ini, apakah negara juga punya intensitas yang sama ketika mengkampanyekan agar anak-anak, agar masyarakat tidak melakukan seks di luar nikah? Saya ragu. Dengan kata lain ada ketimpangan. Konsekuensinya adalah tanda petik jangan kaget kalau kemudian kasus-kasus aborsi semacam ini terus-menerus menggemparkan masyarakat. Karena titik hulunya tampaknya juga tidak disikapi secara sungguh-sungguh. Kan betapa ironisnya Mbak Caca. Misalnya ya, hari ini kalau kita bicara tentang seks aman, mentah-mentah kita mengadopsi dari luar. Seks aman itu adalah seks yang tidak menularkan penyakit. Seks aman itu adalah seks yang tidak mengakibatkan kehamilan di luar nikah. Seks aman itu adalah seks yang tidak disertai dengan paksaan dan kekerasan. Ini kan termasuk yang sering dikumandangkan oleh Komnas Perempuan. Saya mempertanyakan mengapa seks hanya boleh dilakukan dalam konteks perkawinan, itu absen. Nihil dari perbincangan, nihil dari definisi, nihil dari kategori seks aman. Jadi sekali lagi, kejanggalan-kejanggalan semacam ini yang menurut saya turut berkontribusi bagi terjadinya kegemparan akibat aborsi ribuan semacam ini. Saya mau sapa lagi kembali Pak Bayu. Pak Bayu masih tersambung dengan saya? Oke, Pak Bayu, ada kritik besar di masyarakat bahwa kasus ini banyak, tapi ada yang terendus, bisa tertangani, pelaku ditangkap, tapi banyak yang tidak. Ibarat fenomena gunung es. Bagaimana nih keseriusan aparat kepolisian? Apalagi mereka ini banyak menjamur karena permintaan tinggi dan alat-alat kesehatan, BIUS, USG banyak dijual bebas. Seperti apa, Pak Bayu? Ya, terkait kasus ini pasti nanti penyidik Polda Bali akan berupaya untuk mengembangkan kasusnya. Tapi terkait tentang hal itu, mungkin kita akan melakukan hal-hal berupaya juga senantiasa memproses kasus ini secara maksimal. Kita tahu bahwa sudah 2 kali kasusnya sampai ke pengadilan. Dan ini juga pasti akan kita lanjutkan sampai pengadilan. Kita akan serius menangani kasus ini dan proses sampai tuntas, begitu Pak. Oke, Pak, apakah ada penelusuran lebih mendalam lagi untuk korban dari pelaku? Apakah jangan-jangan ada yang menderita luka serius pasca dikuret oleh pelaku, meninggal dunia, atau seperti apa Pak? Ya, yang tahun 2009 itu karena korbannya meninggal dunia, sehingga proses sampai di pengadilan, sehingga yang bersangkutan dapat hukuman 6 tahun. Yang tahun ini sampai kemarin belum ada yang melapor. Kita berharap kalau ada yang pasien mengalami hal-hal kesakitan atau ada pun tidak sesuai dengan prosedur agar melaporkan ke Polda supaya kita bisa memproses lebih lanjut. Baik, terima kasih Kombes Pol Satake Bayu, Kabid Humas Polda Bali, dan tadi ada Dr. Nasir dan Mas Reza Indragiri. Saya sebelumnya ingin titip satu pesan untuk teman-teman di Polda Bali. Dalam kasus kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan anak meninggal dunia, tidak sedikit teman-teman di kepolisian menggandeng pasal pembunuhan berencana untuk memaksimalkan hukuman bagi pelaku. Apa salahnya kalau kemudian kita lakukan terobosan bahwa pelaku aborsi terlebih yang berstatus residivis juga dikenakan pasal pembunuhan berencana. Berat sekalian. Jadi tidak maksimal 10 tahun, 12 tahun, 6 tahun. Tapi kalau perlu orang yang sudah membunuh ribuan makhluk hidup itu, membunuh ribuan anak itu, hukuman mati. Baik, mudah-mudahan ini bisa diadopsi. Kita tunggu nanti bagaimana. Betul, terima kasih masukannya Pak Sera. Terima kasih Pak Bayu, terima kasih Mas Reza.